Oke, Assalamualaikum. Guys, kita ketemu lagi di kuliah penganggaran perusahaan. Di pertemuan kita yang kelima ini, kita akan belajar bersama tentang anggaran produksi. Anggaran produksi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari anggaran jualan, karena fasenya seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pertama itu kita mengumpulkan data-data penjualan dari perusahaan itu. Kemudian dari data-data itu kita bisa arrange, kita bisa mengatur, memproyeksikan, memprediksikan dari peramalan jualannya. Nah, setelah ada peramalan jualannya, kita menyusun anggaran jualan yang di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu jumlah penjualan, target penjualannya berapa, kemudian kita butuh anggaran berapa untuk memenuhi anggaran jualan tersebut, maka berikutnya kita akan mencoba menganggarkan produksinya. Jadi untuk membuat produk yang bisa dijual dengan sekian banyaknya tadi, kita butuh menganggarkan untuk anggaran produksinya. Nah, pengertian anggaran produksi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa produksi ini adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses. Jadi ingat ya, anggaran produk ini adalah anggaran untuk membuat produknya menjadi produk yang produk jadinya, dan juga produk yang dalam proses gitu. Sehingga anggaran produk ini disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Nah, produktivitas kalau kita bisa lihat bahwa itu adalah kemampuan atau daya untuk menghasilkan sesuatu. Produktivitas keuangan adalah kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Nah, rumus produktivitas itu seperti ini. Produktivitas sama dengan keluaran dibagi masukan. Itu adalah produktivitas. Nah, kalau kita lihat arahnya itu adalah dari produktivitas itu kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu bisa memproduksi memenuhi target penjualan yang sudah ditentukan. Nah, sehingga tujuannya dari penyusunan anggaran produksi ini itu adalah yang pertama otomatis adalah menunjang kegiatan penjualan, karena tidak mungkin kita menentukan penjualan sekian tahun, sekian ribu unit, sekian juta unit, tapi kita tidak menentukan anggaran produksinya. Sehingga kita tidak bisa mengukur nanti apakah perusahaan kita itu memproduksinya sudah efektif, sudah efisien, seperti itu. Sehingga ini tujuannya adalah menunjang kegiatan penjualan, di mana barang yang disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam hal ini di dalam ramalan penjualan dan anggaran jualan. Nah, yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai sehingga pas. Jadi kalau kita meramalkan penjualan kita itu katakanlah misalkan 1.500 unit dalam 1 tahun. Nah, ini persediaannya nggak meleset gitu. Jadi di awal kita ada stok persediaan barang jadinya sekian. Nanti selama setahun ini kita memproduksi berapa, sehingga nanti di akhir periode pembukuan tidak lebih dari seperti yang kita tentukan di stok awalnya. Jadi yang kita tentukan untuk menjadi stok akhir di tahun yang bersangkutan. Sehingga dananya itu tidak over budget atau tidak kelebihan dana, atau juga under budget atau kekurangan dana. Itu tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminim mungkin. Gitu. Jadi seminim mungkin untuk biaya-biaya produksi yang akan dihasilkan untuk memproduksi barang tersebut. Ini kaitannya dengan yang kedua sebenarnya, agar tidak over budget ataupun under budget. Nah, rumus penyusunan anggaran produksi, rumus ini akan banyak dipakai nanti ke anggaran-anggaran berikutnya, mulai dari anggaran tenaga kerja, bahan mentah, dan lain-lain nanti, biaya overhead produksi, nah, seperti itu. Yang pertama adalah tingkat penjualannya. Tingkat penjualan ini kita dapatkan dari anggaran penjualan. Yang anggaran jualan yang sudah kita bahas, kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya. Nanti ada berapa, kemudian
ditambahkan dengan tingkat persediaan akhirnya nanti yang ditentukan oleh perusahaan nanti di akhir tahun berapa gitu. Sehingga ketemu di sini adalah jumlahnya yang nanti akan dikurangi dengan tingkat persediaan awal tahun produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga itu adalah menentukan tingkat produksinya. Jadi saya ulangi ya. Jadi tingkat penjualan yang kita dapat dari anggaran penjualan, kemudian ditambah dengan persediaan akhir nanti di akhir tahun, itu jumlahnya, jumlah produksinya, maka dikurangi dengan tingkat persediaan awal. Ini yang ada di persediaan barang produksi yang ada di awal tahun. Jadi jumlah produksi dikurangi dengan tingkat persediaan awalnya, itu adalah tingkat produksi selama setahunnya ini. Itu rumusnya. Nah, hubungannya antara anggaran dengan anggaran produksinya itu adalah rencana penjualan yang sudah kita tentukan di awal, ini ditambah dan dikurangi dengan tingkat persediaan. Jadi ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, ini sama dengan rencana produksi. Nah, rencana produksi ini akan mempengaruhi dari anggaran bahan baku, akan mempengaruhi anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya dari overhead pabrik. Nah, langkah-langkah utama dalam penyusunan anggaran produksi yang pertama adalah di tahap perencanaan. Kita tentukan yang pertama adalah menentukan periode waktunya sebagai dasar penyusunan bagian produksi. Yang kedua, kita menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Jadi satuannya bisa kilogram, bisa botol, bisa liter, seperti itu kita tentukan di awalnya ini. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Kita bisa tentukan kapan barang diproduksi, di mana barang akan diproduksi, urutannya seperti apa, standarnya seperti apa, kemudian program penggunaan bahan mentahnya, tenaga kerja langsungnya berapa, servisnya seperti apa, peralatannya seperti apa. Kemudian kita menyusun standar biaya produksi. Nah, yang terakhir kita bisa membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Penyusunan anggaran produk itu ada 4 cara. Yang pertama adalah mengutamakan stabilitas produk, kemudian stabilitas sediaan, kemudian gabungan di antara stabilitas produk dan sediaan, serta disesuaikan dengan keperluan manajemen. Jadi terserah dengan manajemen nanti. Kalau yang pertama ini adalah mengutamakan stabilitas produk, jadi produknya nanti yang sama, yang lainnya berubah. Kemudian kalau yang stabilitas sediaan, persediaannya yang sama, nanti jumlah produknya bisa berbeda-beda. Oke, kita lihat sekarang. Mengutamakan stabilitas produk. Ini kita bisa lihat bahwa tingkat persediaannya dibiarkan berfluktuatif atau berubah, bisa naik, bisa turun, dengan syarat sediaan awal dan akhirnya sesuai rencana semula. Jadi di sisi lain pola produknya juga harus konstan atau stabil. 14.200 unit. Kemudian persediaan akhir tahunnya 1.500, nanti di Desember 2020 tersisa persediaan ada 1.500 unit. Ini ditambahkan menjadi 15.700 unit. Ini adalah kebutuhan produksi selama setahun untuk bisa memenuhi anggaran jualannya. Persediaan awal tahunnya ditentukan 2.000 unit di Januari ya, 1 Januari 2020 itu 2.000 unit. Sehingga kebutuhan produksi selama setahun dikurangi persediaan awal tahunnya. Maka jumlah yang harus diproduksi adalah selama 1 tahunnya, selama 1 tahun di tahun 2020 itu adalah 13.700 unit. Nah, pengalokasian tingkat produksi setiap bulan bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, membagi tingkat produksi setahunnya dengan 12 bulan. Nah, kalau kita lihat jumlah yang diproduksi setahun, jumlah yang harus diproduksi oleh perusahaan itu misalkan 13.700 unit per tahun, ini tinggal dibagikan dengan 12 bulan, sehingga per bulannya terdapat produksi 1.141,67 unit. Karena ini ada komanya, maka ini menjadi masalah kalau kita aplikasikan dalam dalam produksi yang realnya, dalam kegiatan realnya. Sehingga bagian produksi akan kewalahan, mosok nanti produksinya ada 0,67 unit, separuh lah. Jadi itu
nggak pas, akhirnya seringkali nggak pas, kecuali memang kalau angkanya pas ya itu nggak ada masalah. Nah, yang kedua caranya adalah membagi tingkat produksi setahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat oleh bagian produksi. Caranya adalah, kalau tadi kita ketemunya dalam setahun kita harus memproduksi 13.700 unit produksinya, dibagi sebulan sama. Nah, maka bilangan bulat yang mendekati 1141,67 adalah 1100 unit. Ini terserah dari bagian, nanti didiskusikan dengan bagian produksi ini ya. Sehingga ketemunya misalkan 1100 unit aja, karena mungkin biar yang ini mungkin bisa sisanya bisa ikut di sediaan produknya. Tapi bisa saja ada kesimpulan dengan diskusi dengan bagian produksi, oh jangan dibulatkan ke bawah, bulatkan aja ke atas menjadi 1200 unit gitu, enggak masalah. Nah, jika produksi sebulannya sebanyak 1100 unit, maka 1100 unit dikalikan dengan 12 bulan, maka terjadi bisa ketemu setahun ketemunya 13.200 unit. Karena target produksinya sebanyak 13.700, maka kekurangannya adalah 13.700 ini yang kita cari, yang didapatkan dari penganggaran jualan, kemudian dikurangi dengan 12.000 kali 1.100. Itu 1.100 kali 12 ini kan. Sehingga kekurangannya adalah 500 unit. Maka kekurangan 500 unit tersebut bisa dialokasikan di bulan-bulan yang memiliki tingkat penjualan tertinggi. Ini didapatkan datanya dari bagian penjualan biasanya, sehingga dialokasikan seperti ini supaya nanti ketemunya tetap 13.700. Sehingga alokasi tambahan di bulan tersebut, Januari, Februari, Maret, April, Desember, itu adalah sekian. 500 dibagi 5 kali 1 unit sama dengan 100 unit, sehingga dimasukkan aja ke bulan-bulan yang bersangkutan. Dengan demikian secara keseluruhan produksinya adalah 5 bulan penjualan tertinggi itu adalah 1.100 unit ditambah 100 unit, sehingga 6.000 unit. 7 bulan penjualan lainnya adalah tetap menjadi 1.100 unit ini. Sehingga totalnya nanti setahun sudah sesuai dengan yang ditentukan di anggaran produksinya 13.700 ini. Sama. Kira-kira seperti ini kalau kita menggunakan perusahaan mengutamakan stabilitas produksi. Ini data-datanya. Nah, ini persediaan akhirnya sekian. Ini menjadi persediaan awal di bulan Februari. Persediaan akhir bulan Februari menjadi persediaan awal di bulan Maret. Ini pakai rumus yang tadi ya. Rencana penjualannya sekian ditambah persediaan akhir, ini menjadi kebutuhan produksi dikurangi persediaan awal, ini adalah tingkat produksi di bulan Januari. Sehingga di bulan Januari kalau rencana kita bisa menjual 1.500 unit, maka perusahaan bisa memproduksi 1.200 unit. Nah, kekurangannya dari mana? Kan ada stok dari persediaan awal. Nah, itu. Ini nanti dibuat sampai dengan akhir Desember. Kalau kita lihat, maka kalau dia adalah tingkatnya stabilitas produksi, maka di sini kalau kita lihat bahwa tingkat produksinya stabil ini sampai sekian. Mungkin ditentukan nanti sampai sekian ini sama stabil. Ada lagi ini nanti disambung ke tahun berikutnya seperti ini. Sehingga ketemunya tetap 13.700 sesuai dengan anggaran produksi yang sudah ditentukan, ada dihitung oleh perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan pengendalian di tingkat persediaannya. Jadi hampir sama sih sebenarnya, hanya saja ini yang dibuat stabil adalah tingkat persediaannya, sedangkan tingkat produknya akan berfluktuatif. Dengan data yang sama, kita akan lihat ini ditentukan persediaan awalnya sekian, persediaan akhirnya sekian. Maka kita akan lihat bahwa selama 12 bulan persediaan awal dan akhirnya dibagi 12 bulan, contohnya seperti ini ya. Ada 500 unit selisihnya. Selisih tersebut dibagi 12 sehingga per bulannya ada 41,67 unit. Ini bilangannya sama, tidak bulat. Sehingga kita pakai cara yang kedua, sama 100 unit akhirnya. Karena selisih persediaan awal dikurangi dengan
persediaan air 500 unit. Selisih 500 tersebut dibagi dengan angka 5 sehingga 500 dibagi 5 adalah 100 unit yang dialokasikan di bulan-bulan yang bisa saja high season ya, untuk kebutuhan yang permintaan tersebut akan barang yang dijual oleh perusahaan. Nah, ini jadi pengalokasian ini terserah pada kebijakan perusahaan atau pembuat anggaran dengan pertimbangan yang masuk akal. Biasanya dalam konteksnya adalah pemenuhan pasar. Nah, ini adalah anggaran produksi yang mengutamakan pengendalian tingkat produksi. Jadi ini persediaan akhirnya menjadi persediaan awal bulan Februari, persediaan akhir bulan Februari menjadi persediaan awalnya dari bulan Maret dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di tingkat produksinya ini menjadi fluktuatif itu. Jadi fluktuatif. Jadi ini yang stabil adalah persediaannya ini mungkin dari sini bisa mulai stabil yang di sebelah sini. Jadi selisihnya dibuatkan di awal. Nah, cara kombinasi stabilitas produk dan stabilitas persediaan. Nah, cara ini membiarkan tingkat produksi dan tingkat persediaannya berubah-ubah. Meskipun demikian, tetap diusahakan terjadi keseimbangan optimum antara tingkat penjualan dan persediaan serta di produksi. Berikutnya kita akan lihat, kalau kita lihat di sini bahwa 1600 ini adalah persediaan akhirnya, ini adalah persediaan awalnya. Begitu juga seterusnya sampai di sini. Jadi kalau kita lihat persediaan akhirnya dan persediaan awalnya itu berfluktuatif semua, tingkat produksinya juga berfluktuatif. Ini kombinasi dari tingkat persediaan dan produksi. Nah, faktor-faktor penentu besarnya persediaan ini yang pertama adalah daya tahan barang yang disimpan. Jadi kalau barang yang disimpan daya tahannya lebih lama, otomatis dia akan persediaannya akan lebih banyak sehingga produksinya akan lebih kecil karena persediaan bisa lebih banyak lagi. Nah, sifat penawaran bahan bakunya juga mempengaruhi. Kalau bahan bakunya jarang dibuat, nah untuk mengoptimalkan biasanya perusahaan akan membeli bahan baku, mengadakan bahan baku yang lebih banyak karena bahan bakunya susah untuk didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses penyimpanan. Sehingga ini adalah biaya yang muncul dalam proses penyimpanan. Kalau biayanya semakin besar, otomatis perusahaan diupayakan tidak menyimpan terlalu lama karena akan menambah produksinya, menambah barang yang persediaan yang disimpan. Sehingga sebisa mungkin diminimkan untuk disimpan. Kemudian besarnya modal kerja yang tersedia. Kalau modal kerjanya itu banyak, biasanya perusahaan akan memproduksi lebih banyak karena dia bisa menyimpan modalnya banyak untuk bisa memproduksi. Kalau modal kerjanya sedikit, dia akan mencoba persediaan akan lebih sedikit sehingga perputarannya diupayakan lebih cepat. Kemudian yang kelima adalah resiko yang harus ditanggung. Banyak resikonya semakin tinggi, biasanya perusahaan akan dalam proses persediaannya itu akan diperkecil, diminimkan karena kalau barangnya cepat rusak, mungkin ada faktor lain yang membuat persediaannya berisiko. Kalau menyimpan terlalu banyak, itu biasanya persediaannya akan semakin minim. Nah, penentuan besarnya persediaan ini disesuaikan dengan kebutuhan bulanannya. Jadi rata-rata bulanannya kebutuhan barang setahun dibagi 12 bulan, hampir sama ya dengan tadi. Jika kebutuhan barang tidak sama setiap bulan, digunakan rata-rata bulan bergerak. Jadi 3 bulan. Misalkan kebutuhan bulan ke N, misalkan ke N-nya adalah N itu bulan ini adalah bulan Oktober, maka kebutuhan bulan September ditambah kebutuhan yang sekarang bulan Oktober ditambah dengan kebutuhan bulan depan yaitu bulan November. Ini dibagi 3. Itu nanti menjadi kebutuhan bulan ke N. Nah, penentuan besarnya persediaan yang kedua ditentukan batas maksimum dan minimum persediaannya. Jadi
sesuai pengalaman perusahaan. Kalau udah punya pengalaman lebih, itu biasanya punya perkiraan sendiri mereka, sehingga mereka bisa menentukan berapa sih batas maksimumnya dan berapa batas minimumnya. Nah, yang ketiga, dengan menghitung tingkat perputaran persediaannya. Jadi tingkat perputarannya adalah rencana penjualannya per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata produknya. Kalau persediaan rata-rata sendiri bisa dicari, jadi yang ini persediaan rata-rata ini bisa dicari melalui persediaan awal ditambah persediaan akhirnya dibagi 2. Itu adalah persediaan rata-ratanya. Ini digunakan untuk mencari tingkat perputaran, yaitu rencana penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, anggaran produksi itu bisa digunakan sebagai alat perencanaan. Jadi maksudnya gini, perusahaan akan pasti dengan punya kegiatan ramalan penjualannya, dia akan menentukan anggaran jualannya. Nah, setelah itu akan membuat anggaran produksinya, sehingga dia juga berfungsi sebagai alat perencanaan. Perusahaan akan merencanakan selama setahun saya akan memproduksi berapa unit. Nanti dibagi lagi per bulannya, saya mencatat produksinya berapa unit. Oh, bulan ini harusnya sekian. Ini jadi sebagai alat perencanaan. Yang kedua adalah sebagai alat pengkoordinasian. Artinya gini, di bagian produksi itu sudah ditentukan, bagian keuangan menentukan anggaran produksinya. Ditentukan bulan Januari 100 unit, bulan Februari 120 unit. Nah, seterusnya. Ini bisa dikomunikasikan, bisa dikoordinasikan dengan bagian produksi, bisa dikoordinasikan dengan bagian persediaan, bisa dikoordinasikan dengan bagian pengadaan agar tidak over budget atau tidak under budget, sehingga optimal produksinya. Ini anggaran produksi juga bisa digunakan sebagai alat pengawasan. Artinya manajemen bisa melakukan pengawasan. Misalkan, di bulan Februari mestinya produksinya adalah 1.600 unit. Kenapa kok cuman 1.000 unit? Ada apa? Ditanya bagian produksinya, kenapa kamu bilang seperti ini? Produksinya kenapa kamu laporkan seperti ini? Cuman 1.000 unit, pada targetnya 1.600 unit. Nah, nanti diawasi dari sebagai alat pengawasan, maka bisa ada alasan-alasannya. Misalkan bagian produksinya bilang, ini karena bahan bakunya kurang, nggak lancar, atau mungkin ada buruh demo waktu itu, bisa saja, itu bisa diketahui nanti. Oleh karena itu anggaran produksi bisa menjadi 3 alat ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini bisa di-download materinya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.